Sudah aku temukan arti nafas ini untuk siapa. Halo semuanya, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Bilqis Nurfadila dengan NIM 230101 21130082. Halo, perkenalkan nama saya Arif Ainurido dengan NIM 230101 21140144. Perkenalkan, saya Nairia Sati dengan NIM 23010 121130105. Halo, perkenalkan, nama saya Hafiz Raka Ramadhani dengan nomor NIM 230101211403005. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Merlin Priskila Angelika dengan NIM 230101211300079. Perkenalkan, nama saya Samuel Jeremy Immanuel dengan NIM 2310121130131. Perkenalkan, nama saya Mahardi Setia Agni Saputra dengan NIM 2301121140149. Halo semuanya, saya Arif Ainurido. Di sini saya akan memaparkan materi tentang MEAN. MEAN merupakan salah satu algoritma dalam data mining yang bisa digunakan untuk melakukan pengelompokan atau clustering suatu data. Ada banyak pendekatan untuk membuat cluster, diantaranya adalah membuat aturan yang mendikte keanggotaan dalam grup yang sama berdasarkan tingkat persamaan di antara anggota-anggotanya. Pendekatan lainnya adalah dengan membuat sekumpulan fungsi yang mengukur beberapa properti dan pengelompokan tersebut sebagai fungsi dari beberapa parameter dari sebuah clustering. Metode K-means adalah metode yang termasuk dalam algoritma clustering berbasis jarak yang membagi data ke dalam sejumlah cluster, dan algoritma ini hanya bekerja pada atribut numerik. Untuk contoh soalnya yaitu berikut nilai ujian tiket masuk mahasiswa mata kuliah statistika kelas B. Dari data tersebut, berapa nilai rata-rata atau MEAN mahasiswa kelas B? Penyelesaiannya yaitu MEAN sama dengan jumlah seluruh nilai per banyak data. Jumlah seluruh nilai di sini adalah 199, untuk banyak data yaitu 30. Jadi 199 dibagi 30 sama dengan 6,63. Jadi nilai rata-rata MEAN mahasiswa kelas B yaitu 6,63. Sekian, bye-bye. Selanjutnya kita akan masuk ke materi rentang Lab 3 Statistika. Definisi rentang atau yang bisa disebut range merupakan selisih dari nilai tertinggi dengan nilai terendah untuk melihat secara kasar suatu data. Lalu ada rumusnya, di mana pada data tunggal memiliki rumus R sama dengan X max min X min. R adalah rentang atau range, X max merupakan nilai tertinggi, dan X min merupakan nilai terendah. Lalu, untuk data per kelompok memiliki rumus R sama dengan nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama. Lalu, R sama dengan tepi atas kelas terakhir dikurangi tepi bawah kelas pertama. Lalu kita masuk ke soal dan pembahasan. 1. Hitunglah rentang dari data di bawah ini. 31, 34, 33, 38, 29, 30, 33, 31, 31, 36, 34. Pertama kita mencari nilai terendahnya dulu, yaitu ada 29. Lalu nilai terbesarnya yaitu 38. Nah, rumusnya R sama dengan X max min X min. Jadi 38 kurangi 29, hasilnya 9. Jadi rentang dari data di atas tadi adalah 9. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Nurfadila. Di sini saya akan memaparkan materi tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. Simpangan rata-rata ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data menyimpang dari rata-ratanya.
Cara menentukan simpangan rata-rata yaitu menggunakan rumus sigma setiap nilai dari populasi dikurangi rata-rata populasi dibagi dengan jumlah populasi. Di sini sudah ada contoh soal. Lalu kita harus menentukan X1-nya atau nilai tengah dari interval. 45 sampai 49 memiliki nilai tengah yaitu 47, 50 sampai 54 memiliki nilai tengah yaitu 52 dan seterusnya. Lalu kita menentukan F1 dikali X1-nya, yaitu nilai frekuensi dikali dengan X1 atau nilai tengahnya. 2 kali 47 sama dengan 94, 3 dikali 52 sama dengan 96, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kita menentukan terlebih dahulu nilai rata-ratanya dengan rumus sigma X1 dikali F1 dibagi sigma F1. Sigma F1 ini adalah jumlah dari seluruh data. Dan jika sudah, maka nilainya akan ditaruh di tabel juga. Dan X1-nya ini kan 47. Terus kita sudah dapat nih rata-ratanya yaitu 60,25. Jadi 47 dikurangi 60,25 sama dengan 13,25. Begitupun selanjutnya yaitu 52 dikurangi 60,25 yaitu 8,25. Kalau sudah semuanya, selanjutnya adalah kita mencari rata-rata simpangannya dengan rumus sigma setiap nilai dari populasi dikurangi rata-rata populasi dibagi dengan jumlah populasi. Bisa dilihat, berarti caranya adalah frekuensi atau 2 dikali 13,25 atau dari rata-ratanya. Jadi hasilnya 26,5, lalu 24,75 dan seterusnya. Begitulah cara menentukan simpangan rata-rata. Sekian dari saya. Bye-bye. Selanjutnya, mari kita bahas simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varian. Tujuan dari dasar penghitungan simpangan baku yaitu mengetahui variasi kelompok data. Pengukuran simpangan baku adalah untuk mengetahui besarnya penyimpanan pada pengamatan sebenarnya di sekitar nilai rata-rata yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal dan pembahasan. Carilah simpangan baku himpunan bilangan 4, 6, 8, 10, dan 12 dengan X atau rata-rata sama dengan 8. Caranya cukup mudah, yaitu dengan menggunakan rumus simpangan baku. Rumus simpangan baku sendiri yaitu akar dari sigma dalam kurung XI dikurangi X kuadrat per N-1. Setelah kita menuliskan rumusnya, kita langsung saja masukkan angka-angkanya sesuai dengan rumusnya. XI itu adalah nilai data, sedangkan X itu adalah rata-rata. Kemudian didapatkan seperti ini. Akar dalam kurung 4-8 kuadrat plus 6 dikurangi 8 kuadrat plus 8 dikurangi 8 kuadrat plus 10 dikurangi 8 kuadrat plus 12 dikurangi 8 kuadrat per 5 dikurangi 1. Kemudian didapatkan hasil akar 16 plus 4 plus 0 plus 4 plus 16 per 4 sama dengan akar 10 jika disederhanakan menjadi 3,16. Itulah hasilnya. Terima kasih. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Varians merupakan konsep yang cukup penting dalam statistik karena merupakan dasar dari banyak metode statistik inferensial, yaitu sebagai berikut rumus varians dan rumus standar deviasi atau simpangan baku. Keterangannya yaitu S kuadrat sama dengan varian, S sama dengan standar deviasi atau simpangan baku, XI atau nilai X ke I, dan X yaitu rata-rata, N ukuran sampel. Sebagai contoh berikut adalah tampilan data 10, 12, 15, 16, dan 12. Maka dapat dengan mudah dihitung rata-rata dari 5 data di atas adalah 10 tambah 12 tambah 15 tambah 16
ditambah 12 per 5 sama dengan 65 per 5 sama dengan 13. Varian dihitung berdasarkan kuadrat selisih dari masing-masing data terhadap nilai-nilai rata-ratanya, sehingga sebagai berikut. Jadi besarnya varian adalah 24 dibagi 5, yaitu jumlah data jika merupakan populasi, atau dibagi 5 kurangi 1 sama dengan 4 merupakan jumlah sampel, sehingga nilai adalah 24 per 6, yaitu 6 dianggap merupakan sampel. Dan jika akan dihitung standar deviasi, maka akar kuadrat dari 6 yaitu sebesar 2,449. Varian merupakan variabilisasi data, yang berarti semakin besar nilai variasi berarti semakin tinggi fluktuasi data antara satu data dengan data yang lain. Untuk jelasnya, perhatikan data gaji pada dua kelompok masyarakat di bawah. Yang pertama, kelompok kampung 3 juta, 1 juta, 6 juta, 8 juta, dan rata-rata 4,5 juta. Yang kedua, kelompok perumahan dengan gaji 4 juta, 5 juta, 4,2 juta, 4,8 juta, dan rata-ratanya 4,5 juta. 4 orang dari dua kelompok diambil secara acak dan diambil data gaji per bulannya. Kelompok pertama terdiri dari 4 orang warga kampung X. Yang pertama mempunyai gaji 3 juta, yang kedua mempunyai gaji 1 juta, yang ketiga mempunyai gaji 6 juta, dan yang keempat gaji 8 juta juga. Maka rata-ratanya adalah sebesar 4,5 juta. 4 orang dari kelompok kedua yaitu warga perumahan. Yang pertama mempunyai gaji sebesar 4 juta, yang kedua 5 juta, yang ketiga 4 juta, 4,2, dan yang keempat yaitu 4,8 juta dengan rata-rata 4,5 juta. Tampak bahwa rata-rata kedua kelompok adalah semua sama, yaitu sebesar 4,5 juta. Tampilan data dengan rata-rata menimbulkan bias karena seolah-olah mempunyai rata-rata yang sama, sehingga kebijakan yang diambil dapat salah. Jika kita menghitung varian dari kedua kelompok tersebut, akan diperoleh bahwa kelompok pertama mempunyai varian sebesar 29/3, yaitu 9,67, dan kelompok kedua mempunyai varian sebesar 0,68/3, yaitu 0,227. Tampak bahwa varian kelompok 1, yaitu warga kampung, lebih tinggi daripada varian kelompok kedua, yaitu varian perumahan. Interpretasinya adalah bahwa pendapatan warga kampung sangat berfluktuatif, dan ada yang kecil dan ada yang sangat besar. Akan tetapi pendapatan warga perumahan relatif sama dan mempunyai tingkat ekonomi yang relatif sama antara satu warga dengan warga perumahan yang lain. Dengan menyatakan nilai varians pada rata-rata akan memberikan informasi yang lebih akurat. Demikian juga dengan standar deviasi yang besarnya merupakan akar kuadrat dari varians. Baik teman-teman, kita langsung saja menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai koefisien variasi. Sebelumnya, mari kita lihat terlebih dahulu apa itu pengertian koefisien variasi. Jadi, koefisien variasi adalah perbandingan simpangan standar harga atau nilai rata-rata dalam bentuk persentase. Untuk mencari besar koefisien variasi, harus diketahui terlebih dahulu besar simpangan bakunya. Lalu bagaimana sih cara kita mencari koefisien variasi? Kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus, yaitu koefisien variasi sama dengan simpangan baku dibagi rata-rata dikali 100%. Nanti koefisien variasi ini dalam bentuk persentase ya kawan-kawan.
Baik, supaya menambah pemahaman, kita langsung saja ke soal. Yaitu soalnya, terdapat nilai rata-rata statistika kelas peternakan dari kelas peternakan A adalah 80 yang memiliki simpangan 5,2. Sedangkan nilai rata-rata kelas B adalah 90 memiliki simpangan 4,6. Jadi, berapakah koefisien variasi dari kelas peternakan A dan B? Untuk menjawabnya, mari kita ke pembahasan. Pertama-tama, kita harus mencari koefisien variasi kelas peternakan A terlebih dahulu dengan menggunakan rumus simpangan baku per rata-rata dikali 100. Tadi diketahui pada kelas peternakan A, simpangan bakunya 5,2, rata-ratanya 80. Sehingga koefisien variasinya 5,2 per 80 dikali 100%. Hasilnya yaitu 6,5%. Untuk koefisien variasi kelas peternakan B, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu simpangan baku dikali rata-rata dikali 100%. Diketahui simpangan baku kelas peternakan B 4,6 dibagi rata-ratanya 90, sehingga 4,6 dibagi 90 dikali 100%, hasilnya adalah 5,1%. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hafiz Raka Ramadhani. Saya akan menerangkan tentang angka baku. Apa itu angka baku? Angka baku dalam statistika, angka baku dilambangkan dengan huruf Z atau skor, yaitu suatu bilangan yang menunjukkan berapa jauh sebuah nilai mentah menyimpang dari rata-ratanya. Dalam suatu distribusi, data yang dinyatakan dengan satuan standar deviasi. Angka baku adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih data dengan rata-rata perbandingan simpangan baku data tersebut. Rumus angka baku yaitu Z sama dengan XI min X per S. Rumus angka baku yaitu Z sama dengan dalam kurung XI min X per S. Atau keterangannya, XI yaitu nilai suatu data, dan X adalah rata-rata hitung, dan S adalah simpangan baku. Saya akan memberikan contoh soal, yaitu tentukan angka baku dari 2 jika rata-rata hitungnya adalah 6 dan simpangan bakunya adalah akar 7. Lalu diketahui XI sama dengan 2 dan X sama dengan 6, S sama dengan akar 7. Lalu jawabannya adalah Z sama dengan XI min X per S, dan Z sama dengan atau kurung buka 2 min 6 kurung tutup per akar 7. Z sama dengan min 4 per akar 7. Jadi angka bakunya adalah min 4 per akar 7. Terima kasih.